Oke, baik. Selamat pagi kepada semua siswa SMA Santo Thomas 1. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bab 4, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Pertama kita lanjut ke definisi dulu ya, Nak ya. Apa itu induksi elektromagnetik? Jadi kalau dikatakan induksi elektromagnetik itu adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekitar penghantar itu. Ya, oke. Jadi konsep ini pertama kali ditemukan oleh ahli fisika yang bernama Michael Faraday dan juga Joseph Henry tahun 1831. Dikatakan bahwa perubahan medan magnetik itu menghasilkan beda potensial yang disebutkan sebagai gaya gerak listrik induksi. Dan arus listrik yang ditimbulkannya itu dinamakan sebagai arus listrik induksi. Ya, melalui percobaan ini. Ya, jadi batang magnet itu didekatkan ke dalam kumparan. Maka ketika dia dekatkan ke dalam kumparan, maka jarum dari galvanometer ini akan menyimpang. Awalnya kan jarumnya di sini kan, sebelah kiri ini kan. Ketika didekatkan dan dimasukkan ke dalam kumparan, maka dia menyimpang terus gitu. Ya, sampai ke kanan sini. Di sini ada penjelasannya bahwa batang magnet dimasukkan ke dalam kumparan dan selama gerakan magnet batang jarum galvanometer menyimpang dari kedudukan semula. Pada saat magnet berhenti bergerak, jarum galvanometer kembali ke kedudukan semula. Pada saat magnetik ditarik, jarum galvanometer menyimpang lagi ke kedudukan semula. Tetapi arahnya berlawanan dengan pada saat magnet mendekati kumparan. Jadi yang pertama, sebelum kita bahas tentang gaya gerak listrik induksi ini, saya ingatkan lagi kalian tentang konsep dari flux magnetik. Flux magnetik seperti yang sudah kalian pelajari di bab 3, itu flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Jadi perkalian antara B dengan A itu adalah flux magnet. Tapi kalau misalnya Nak, dia membentuk sudut tertentu, misalnya itu adalah sudut theta, maka besarnya flux magnetnya itu adalah B kali A cos theta. Oke, sekarang kita mau menentukan berapa nilai dari GGL induksi yang terjadi pada suatu kumparan. Tapi sebelum ke situ kita harus tahu dulu tentang hukumnya. Hukum di sini adalah hukum Faraday. Itu mengatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi itu tergantung sama perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. Dirumuskan secara matematis bahwa GGL itu adalah minus N delta flux per delta T atau minus N d flux per dt. Di sini ada keterangannya, delta flux itu adalah perubahan flux magnetik, delta T itu adalah perubahan waktu. D flux perubahan flux, persamaan dari flux ya, persamaan dari flux, kemudian dt selang waktu tertentu. Tanda negatif, ini tanda negatif ini ya Nak ya, menyatakan bahwa arus induksi yang dihasilkan oleh flux magnetik yang berlawanan dengan flux utama. Ya, ini keterangannya ini posisinya di bawah sini ya. Saya buat dulu panahnya. Ini kalian geser nanti agak ke bawah ini, karena ini kan keterangan gitu ya, agak ke bawah digeser. Oke, nggak masalah itu ya, ngertinya kalian itu. Kemudian arah arus induksi menurut hukum Lenz. Hukum Lenz berbunyi adalah arus induksi mengalir pada suatu penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya, atau medan magnet yang ditimbulkannya melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Jika sebuah kawat lurus digerakkan dengan kelajuan tertentu memotong medan magnet, maka antara ujung-ujung penghantar timbul beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi.
ya. Jadi kalau kita lihat itu berdasarkan gaya Lorentz itu kan arusnya itu kan ke atas. Kalau arusnya ke atas, induksi magnetiknya masuk bidang kertas. Kalau kalian peragakan maka gaya Lorentz-nya ke kiri, gitu ya kan. Ketika gaya Lorentz-nya ke kiri, maka ini benda tergeser ke kanan. Oke. Ya. Hukum Lenz tentang induksi elektromagnetik ini menyatakan bahwa arah arus yang diinduksikan oleh sebuah konduktor yang berubah, sedangkan Faraday tentang induksi elektromagnetik sedemikian rupa sehingga medan magnet yang diciptakan oleh arus induksi akan bertentangan dengan perubahan medan magnet awal yang menghasilkannya. Makanya persamaan-persamaan tadi ada bertanda negatif. Oh, ini ada penjelasan tambahannya nak ya. Hukum Faraday memberitahukan kepada kita bahwa medan magnet yang berubah akan menginduksikan arus dalam sebuah konduktor. Sedangkan hukum Lenz memberitahukan kepada kita tentang arah arus induksi yang menentang perubahan medan magnet awal yang menghasilkannya. Makanya nak, tanda negatif ada di rumus hukum Faraday. Oke. Jadi kalau arusnya ke atas, induksi magnetiknya masuk bidang kertas, maka gaya Lorentz-nya ke kiri, kawat itu bergeser ke arah kanan. Ya. Jadi persamaan dari hukum Lenz itu adalah minus BLV. B itu adalah induksi magnetik, L adalah panjang kawat, dan V itu adalah kecepatannya. Ya, beberapa hal yang mempengaruhi GKL induksi sudah ada dijelaskan di sini anak ya. Tinggal kalian baca saja. Kalau dia membentuk sudut tertentu, maka nilai dari gaya gerak listrik induksinya adalah minus B L V sin theta. Contoh ini nak, sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan menerima perubahan flux magnet 2 kali 10 minus 3 Weber per detik, besar gaya gerak listrik. Berarti kan tinggal kita masukkan N minus N delta flux per delta T. Delta fluxnya yang ini masukkan 2 kali 10 minus 3 delta T 1. Tinggal masukkan minus 0,2 volt. Oke, yang kedua juga caranya sama. Tinggal kalian kurangi, 3 dikurang 2 itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 bagi 0,8. Kita kalikanlah dengan 200. Ya, oke. Nomor 3 juga demikian caranya, sama. Oke, ini kenapa A kali delta B? Karena yang berubah itu adalah B-nya ya nak ya. 5 kurang 3. 5 kurang 3 itu 2. 2 bagi setengah 4 kali 5 20 kali ikan dengan ini. Ya, dapatlah nilainya minus 4 kali 10 pangkat minus 4. Oke, ini juga rumus dari kuat arus itu adalah minus BLV dibagi dengan R, karena ini adalah gaya gerak listrik induksi ya. Arahnya seperti ini. Arah arus adalah I jempol, telunjuk itu menyatakan arah kecepatan, dan jari tengah menyatakan arah medan magnet. Ini contoh soalnya yang tanya berapa nilai dari GKL induksinya. Kita tinggal masukkan angkanya nak ya. Angkanya B-nya 0,5, L-nya 20 cm, V-nya 10 meter per detik. Tinggal kalian 0,5 kali 20 cm ganti ke meter, kalikan dengan 10. Hasilnya adalah minus 1 volt.
Apabila ada soal itu, hambatan listriknya 5 ohm, berapa kuat arusnya? Oke, tinggal kita ganti. Kuat arusnya itu adalah V dibagi dengan R-nya. V-nya tadi adalah minus 1 volt dibagi dengan R-nya 5 ohm. Jelas ya? Oke. Ini juga tinggal masukkan saja GGL induksinya. N-nya 500, selang waktunya 10 milisekon. Jadi kalau 10 milisekon, 10 kali 10 minus 3 sekon. Delta fluxnya 5 kali 10 pangkat minus 3. Ditanya berapa nilai GGL. Masukkan angkanya nak, 500 minus ya. Delta fluxnya 5 kali 10 pangkat minus 3 bagi 10 kali 10 minus 3. Jelas ya. Oke, sekarang ke soal latihan. Bagaimana kalau dia memiliki jumlah liritan 3000, perubahan fluxnya 1500, dan selang waktunya 2 sekon. Untuk soal ini kalian cari jawabannya ya. Oke, kalau dia dalam bentuk persamaan, ditanya berapa nilai dari gaya gerak listrik induksinya. Oke, untuk menjawab soal ini, begini dia nak caranya. Kita buat aja dulu apa yang diketahui di dalam soal. Oke, yang diketahui bahwa nilai dari N-nya adalah 1000. N-nya sama dengan 1000. Kemudian nilai dari fluxnya itu, fluxnya ya nak ya, fluxnya adalah 2T pangkat 2 tambah 2T tambah 5. Tentukan GGL induksinya, ditanya berapakah nilai dari GGL induksinya pada saat T sama dengan setengah detik. Oke, caranya begini nak. Masukkan dari persamaan GGL sama dengan minus N D flux dt. Berarti GGL-nya sama dengan minus N-nya masukkan 1000. 10 pangkat 3 D dt dari fluxnya tadi nak, 2T pangkat 2 tambah 2T tambah 5. Oke, minus 10 pangkat 3 turunannya itu adalah 2 kali 2, 4 ya nak ya. T pangkat 1. Jadi 2 kali 2, 4. T pangkatnya kurangi 1. Tambah. Ini kan pangkat 1 karena 1 dikali 2. 2. T pangkat 0. Tambah. Turunan dari konstanta adalah 0. Oke, berarti minus 10 pangkat 3 kalikan dengan 4 dikali T-nya setengah ya nak ya, setengah tambah 2 kali T pangkat 0 itu adalah 1. Berarti minus 10 pangkat 3 dikali 4 kali setengah itu kan 2 tambah 2, 4. Berarti hasilnya adalah minus 4 kali 10 pangkat 3 volt. Jelas ya, ditengok dulu jawabannya. Oke, sudah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ditanya di sini berapa kuat arus yang mengalir. Oke. Langsung kita jawab aja ya nak ya, langsung jawabannya aja, bahwa nilai dari GGL itu sama dengan minus N-nya kan 10 pangkat 3 karena K D dt dari fluxnya T tambah 2 pangkat 3.
minus 10 pangkat 3. Turunan 3T pangkat 2 tambah 2 pangkat 3. Berapa itu, nak? Tiga kali T tambah 2 pangkat 2. Ya, berarti kita masukkan minus 10 pangkat 3 kali 3 kali. Masukkan T-nya ini yang 0 ini, nak. Jadi 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 kan 4 kali 3 12. Berarti minus 12 kali 10 pangkat 3 volt. Yang ditanya berapa nilai dari kuat arusnya. Oke, kalau kita mau menentukan nilai kuat arusnya, I itu sama lah itu dengan GGL dibagi dengan R. Masukkan minus dari 12 kali 10 pangkat 3 bagi dengan 15. Oke, ini hasilnya adalah minus 0,8 kali 10 pangkat 3 ampere. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi semuanya. Thank you.